Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman untuk membeli barang, ya, karena posisinya teman-teman adalah sebagai pembeli, yang perlu diperhatikan jika teman-teman itu dalam melakukan pembeliannya secara kredit, maka harus diperhatikan di bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Puji Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan, berjumpa lagi bersama saya di materi yang sama, yaitu pengantar akuntansi 1. Di kesempatan hari ini kita akan berdiskusi atau kita akan membahas materi selanjutnya yang berkaitan dengan pengantar akuntansi 1, yaitu materi yang ke-6. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas dari materi yang pertama sampai dengan materi yang ke-5. Maka hari ini kita akan membahas di materi yang ke-6. Nah, mudah-mudahan materi-materi yang sebelumnya, mulai dari materi 1 sampai dengan materi yang ke-5, mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Karena untuk hari ini kita sudah masuk materi yang baru. Ya, materi yang baru yang ya sebenarnya masih ada ya. Masih ada relevan dengan materi-materi sebelumnya. Ya. Seperti apa yang pernah saya bilangkan atau yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin, yaitu materi kita hari ini adalah yang berkaitan dengan akuntansi usaha dagang. Ya. Kalau sebelumnya adalah transaksi bisnis, ada penyesuaian, ada jurnal, ada apa lagi? Ada sistem akuntansi, ada siklus. Maka hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan akuntansi untuk usaha dagang. Yang pertama yang perlu kita bahas atau yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan transaksi atau yang berkaitan dengan ya akuntansi untuk usaha dagang ini adalah kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana perbedaan secara spesifik antara ya materi-materi kita yang sebelumnya, yaitu kita lebih menekankan yang berhubungan dengan akuntansi usaha jasa. Ya. Oke, teman-teman, silahkan ditulis di kolom chat atau langsung menjawab secara live terkait dengan ya apa perbedaan yang paling mendasar di antara ya usaha jasa yang pernah kita sudah bahas atau materi-materi yang sebelumnya yang pernah kita bahas dengan usaha dagang. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya? Baik ya. Ada datanya jawaban dari Mas Wayudi. Dia katakan usaha jasa hanya memberikan jasa, sedangkan usaha dagang memiliki persediaan untuk dijual. Baik, terima kasih Mas Wayudi. Saya juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa menjawab. Sehingga nanti kita bisa ya memahami secara detail terkait dengan usaha dagang. Yang jelas kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana perbedaan yang mendasar antara keduanya. Ya, antara usaha jasa dan usaha dagang. Yang memberikan pernyataan secara live silahkan. Saya berikan kesempatan. Baik, yang berikut datangnya dari dari Mbak Hasbia. Dia katakan usaha jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan usaha dagang memiliki persediaan. Yang ketiga datangnya dari Mbak Melinda, yaitu dia katakan apa? Usaha dagang ada persediaan, ya, usaha jasa tidak. Baik, terima kasih banyak. Yang berikutnya juga datang dari Mbak Arinil. Dia katakan perbedaannya adalah kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaannya dan tidak ada harga pokok penjualan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Apakah ada lagi yang berikutnya?
Yang berikutnya datang dari Mbak Anis, dia katakan perusahaan harus menyimpan persediaan sedangkan bisnis di bidang jasa tidak. Baik, terima kasih. Yang berikutnya datang dari Mas Fasihul, ya, Mas Lisa. Dia katakan usaha dagang mempunyai produk atau barang dan usaha jasa tidak. Baik, ya. Puji Tuhan luar biasa, ya, puji Tuhan luar biasa, ya. Semuanya sudah bisa memberikan pernyataan dan bisa menjawab terkait dengan, ya, apa perbedaan mendasar di antara, ya, perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, yang terakhir datangnya dari Mas Heru. Dia katakan perusahaan jasa mendapatkan uang jasa dari memakai jasa, sedangkan dagang dari hasil pembelian dan penjualan barang. Baik, terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Ya. Apa yang teman-teman sampaikan itu adalah semuanya benar. Ya, semuanya benar. Yang dimana kalau saya simpulkan atau saya sederhanakan adalah kalau jasa itu adalah tidak memiliki produk, karena dia menjual jasa, tidak memiliki produk, ya, produk secara fisik, ya, karena dia hanya menjualkan jasa, ya. Dan, ya, perbedaan juga yang kedua, kalau perusahaan jasa itu tidak perlu menghitung yang terkait dengan harga pokok, ya, sedangkan di perusahaan dagang ada, ya. Sehingga, ya, yang pengaruh secara mendasar dari keduanya itu adalah terletak pada laporan laba rugi, ya. Kalau kita melihat dari laporan keuangan, ya, keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar di laporan laba rugi. Yang dimana di laporan laba rugi, ya, antara keduanya itu ada perbedaan, ya. Kalau perusahaan dagang, ya, itu akan menampilkan yang berkaitan dengan harga pokok, ya, akan menampilkan terkait dengan harga pokok. Sedangkan kalau perusahaan jasa tidak ada yang berkaitan dengan harga pokok. Untuk materi yang dapat saya bagikan atau yang dapat kita bahas, ya, sudah sampai kepada yang berkaitan dengan transaksi penjualan, ya, baik penjualan kredit, penjualan tunai, diskon penjualan, dan retur penjualan, ya. Kita masih ada materi selanjutnya yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan yang pertama nanti adalah terkait dengan pembelian, ya, pembelian tunai, pembelian kredit, diskon pembelian, retur pembelian, ya. Dan juga nanti yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan menghitung biaya angkut, ya. Nanti, ya, materi kita masih sedikit, ya. Oke, ya. Saya akan membagikan seperti ini, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, saya ulangi kembali, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman untuk membeli barang, ya, karena posisinya teman-teman adalah sebagai pembeli, yang perlu diperhatikan jika teman-teman itu dalam melakukan pembeliannya secara kredit, maka harus diperhatikan di bagian faktur, ya. Diperhatikan terkait dengan fakturnya. Nilainya diperhatikan, habis itu diperhatikan lagi di pojok, ya, biasanya di pojok paling kiri, ya, paling kiri itu pasti ada yang namanya syarat, ya. Terkadang itu tidak ditulis syarat gitu kan, ya. Terkadang hanya muncul, ya, misalnya kayak tadi hanya muncul 2/10, N/30, atau hanya muncul 3/10 atau dan lain sebagainya, ya. Atau hanya muncul cuma N/30, atau muncul hanya N/10. Nah, artinya apa? Kalau hanya munculnya N, ya, depannya N dan di bawahnya N/10, N/20 atau N/30, itu artinya, ya, jatuh tempo faktur tersebut adalah atau periode faktur tersebut adalah selama 10 hari. Itu kalau misalnya N/10. Cuman ditulis N/10. Jangan sampai kita terlambat. Kalau ditulis di faktur, dia tidak menulis terkait dengan faktur ini jatuh tempo tanggal sekian, ya. Dia hanya menulis N/10. Nah, jika ditulis N/10, kita langsung mengartikan bahwa, ya, periode faktur tersebut dan harus dibayar itu adalah paling lambat, ya, paling lambat 10 hari setelah, ya, saya menerima faktur.
maka harus dihitung ya. Oh, hari ini saya terima tanggalnya, tanggal misalnya hari ini tanggal 18. Maka saya hitung 10 hari dari sekarang ya, itu tanggal berapa? Berarti tanggal 28. Tanggal 28 itulah hari terakhir saya membayar. Gitu. Atau mungkin ditulis N per 20 dan sebagainya ya. Kalau misalnya muncul N per 10, N per 15, N dan sampai dengan N per 30, itu artinya ya kita hanya kita akan diberi petunjuk terkait dengan jatuh tempo. Ya, syukur-syukur kalau misalnya ada tulis 2 per 10 atau 2 per 20 N per 30. Ya. Kalau 2 per 20 artinya apa? Kita memberikan kesempatan untuk mendapat diskon jika kita membayar tidak lebih dari 20 hari setelah apa? Setelah tanggal faktur. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya. Karena apa? Ya. Begitu juga teman-teman jika teman-teman mau jual barang, ya. Kalau mau jual barang juga harus diperhatikan terkait apakah saya harus memberikan apa? Saya harus memberikan syarat. Ya. Apa sih gunanya kita memberikan syarat gitu kan ya? Memberikan syarat terkait dengan syarat penjualan, syarat pembelian. Nah, kegunaannya apa teman-teman? Kegunaannya adalah untuk bisa memanajemen terkait dengan cash flow. Atau kita bisa mengatur yang berhubungan dengan arus kas. Ya. Karena arus kas yang baik adalah jika kita melakukan pengendalian dengan baik. Itu. Nah, kalau yang berhubungan dengan pembelian, ya, maka kalau misalnya kita beli barang, maka kita harus benar-benar perhatikan, kapan saya harus bayar, ya, apakah saya harus memanfaatkan diskon, ya, atau saya tidak memanfaatkan diskon yang ditawarkan. Misalnya, kita beli barang, terus kita lihat, di sana ditulis 5 per 10 N per 30. Wah, berarti kan kita mendapat diskon 5% jika kita membayar, tidak lebih dari 10 hari dari tanggal faktur. Maka dengan seperti ini teman-teman bisa memikirkan apakah kita harus memanfaatkan diskon 5% atau kita membuang diskon 5%. Nah, bagaimana pertimbangannya Bagaimana pertimbangannya untuk kita bisa memanfaatkan diskon atau tidak memanfaatkan diskon terkait dengan materi yang berhubungan dengan transaksi pembelian, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Bagaimana nanti keputusannya, kalau misalnya kita sebagai pembeli, keputusan kita untuk memanfaatkan diskon atau tidak, nanti saya akan jelaskan di materi di pertemuan yang selanjutnya. Sehingga untuk hari ini materinya hanya sampai di terkait dengan penjualan. Ya, hanya sampai di transaksi penjualan. Jadi materi saya ulangi kembali, materi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di penjualan, membahas penjualan tunai, penjualan kredit, diskon penjualan, retur penjualan, ya. Dan untuk membahas terkait dengan bagaimana keputusan kita untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan oleh pemasok, maka materinya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.